Selamat datang di video ini. Kalau membayangkan gurun pasir, orang langsung teringat terik matahari, teriknya pasir, dan kaktus berduri yang tumbuh di tengah badai pasir, atau unta yang berjalan perlahan, rasa panas membara di siang hari. Dan dingin membeku di malam hari, itulah keistimewaan tempat ini. Tapi pernahkah terpikir Anda bisa menikmati segarnya makanan laut di tengah-tengah gurun pasir? Kalian dengarkan, saat kehidupan makhluk atau tumbuh-tumbuhan masih sulit, Tiongkok telah menciptakan keajaiban. Tidak hanya berhasil menghijaukan gurun pasir namun juga menciptakan lautan di dalam hati. Dari gurun untuk membudidayakan makanan laut dengan hasil panen yang sangat tinggi yang membuat dunia takjub. Anda tahu seperti apa Tiongkok pada 30 tahun yang lalu? Sebagian besar wilayah negara ini adalah gurun gersang yang tidak ditumbuhi pepohonan hijau seperti sekarang. Coba bayangkan sebidang tanah seluas puluhan ribu hektar namun hanya sinar matahari, angin dan pasir. Tapi itu di masa lalu, kini Tiongkok telah berubah total. Pemerintah Tiongkok telah menyadari bahwa potensi dalam memperbaiki gurun sangatlah besar, terutama di sektor pertanian. Sehingga mereka mulai membangun dan menerapkan rencana untuk mengubah gurun yang tidak berharga menjadi pertanian yang subur. Lahan menerapkan teknologi terraforming gurun pertama di dunia. Tiongkok telah menutupi jalan raya gurun terpanjang di Xinjiang dengan hutan hijau. Selain itu, menurut SCMP Daerah Otonom Xinjiang, Cina telah memiliki terobosan teknologi baru dalam budidaya air tawar dan air asin termasuk ikan air tawar, udang windu, abalone dan lobster. Ini adalah salah satu keberhasilan luar biasa di daerah gurun ini. Baru-baru ini Xinjiang, perusahaan budidaya perikanan Xishishan yang didirikan pada tahun 2022, mengatakan mereka berhasil dalam proyek percontohan untuk mengembangkan teknologi untuk mensimulasikan air laut di daerah penangkapan ikan yang terletak di tepi gurun. Chen Xiaozhen, pemimpin proyek tersebut, mengatakan bahwa air asin alami di Xinjiang Selatan memiliki salinitas yang mendekati terhadap air laut. Menurut artikel China Business Herald yang diterbitkan oleh Asosiasi Sains dan Teknologi Tiongkok awal bulan ini, hal ini akan memfasilitasi budaya mari buatan dengan tujuan perusahaan untuk meningkatkan akses terhadap makanan laut di wilayah pedalaman Tiongkok. Mereka memanfaatkan tanah alkali yang asin dan disesuaikan dengan tingkat probiotik dan menambahkan mikronutrien lain ke dalam air untuk menyimulasikan lingkungan air laut berbeda yang diperlukan untuk spesies berbeda. Chen mengatakan informasi ini dirilis pada pertengahan Agustus, namun baru disebarkan baru-baru ini di tengah kekhawatiran mengenai keamanan makanan laut setelah pelepasan air dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Baru-baru ini Tiongkok melarang semua produk makanan laut Jepang sebagai respons terhadap pembuangan air limbah dari pembangkit listrik tenaga nuklir yang hancur akibat gempa bumi dan tsunami 12 tahun yang lalu. Perusahaan memiliki sekitar 6 kolam dalam ruangan dengan rumah kaca yang digunakan untuk mengkompensasi perbedaan suhu di Xinjiang. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Perusahaan telah mengembangkan 8 jenis berbeda makanan laut yang ditanam di dalam ruangan sebelum dipindahkan ke kolam luar ruangan. Media Tiongkok mengutip perluasan produksi makanan laut di Xinjiang sebagai contoh tipikal ketika Tiongkok mendorong para sarjana dan pejabat setempat untuk menemukan cara untuk memodernisasi pertanian dan memastikan keamanan bagi pasokan produk pertanian. Tentang budidaya perikanan, Kuo Junwei, seorang manajer di perusahaan bioteknologi Xinjiang Bentang, mengatakan bahwa perusahaan tersebut menjual setiap kilogram udang windu seharga 200 yuan. Berkat pendapatan dan kehidupan masyarakat di daerah tersebut yang meningkat secara positif. Ini juga merupakan contoh khas negara ini model pembangunan ekonomi pedesaan.
Menurut PBB, Tiongkok telah lama menjadi produsen makanan laut terbesar di dunia dan menyumbang setidaknya 18% dari total tangkapan makanan laut global. Beijing semakin menekankan pentingnya ketahanan pangan yang bertujuan untuk menjadi lebih mandiri dalam produksi pertanian. Dalam konteks ini dari ketidakstabilan pasar pangan global yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik, perubahan iklim dan perang. Xinjiang adalah salah satu dari 7 lokasi yang dipilih sebagai daerah percontohan untuk menghasilkan beras toleran basa garam yang juga dikenal sebagai beras air laut untuk meningkatkan hasil panen. Namun lingkungan yang gersang juga menantang keberlanjutan pembangunan pertanian karena kurangnya air. Peternakan ikan di Xinjiang sebelumnya menghasilkan makanan laut air tawar karena perusahaan dapat memanfaatkan pasokan air dari ketinggian air danau berasal dari pencairan salju di daerah pegunungan, atau memompa air tanah dari bawah gunung. Pihak berwenang Xinjiang bertujuan untuk meningkatkan produksi makanan laut tahunan menjadi sekitar 30.000 ton pada tahun 2025. Tiongkok berencana untuk meningkatkan produksi makanan laut menjadi 69 juta ton pada tahun yang sama. Menurut kantor berita Xinhua, kegiatan penangkapan ikan air tawar di Xinjiang juga membantu masyarakat memperoleh pendapatan yang signifikan. Di bawah cahaya lembut nelayan pagi hari, perahu nelayan mereka menuju pusat Danau Buston mempersiapkan hari kerja yang sibuk, berlokasi di wilayah otonomi Xinjiang. Danau Buston air tawar pedalaman terbesar di negara itu memasuki musim penangkapan ikan tersibuk dari Agustus hingga Oktober. Sejak 2018, total 87 juta meter kubik air telah dialirkan ke Danau Buston dari Sungai Kaidu, meningkatkan efisiensi sirkulasi air dan kualitas air danau. Hamparan buluh yang luas di Danau Buston seluas lebih dari 40.000 hektar berperan penting dalam ekosistem, dapat membantu menyaring air dan menyediakan habitat serta tempat berlindung bagi banyak orang. Berbagai spesies burung dan kehidupan akuatik danau ini sekarang menjadi rumah bagi semakin banyak spesies burung liar, dengan 198 spesies yang diamati hingga saat ini. Lingkungan ekologi yang baik telah memberikan vitalitas baru ke dalam danau, menjadikannya basis produksi ikan terbesar di Xinjiang yang menghasilkan lebih dari 4 ton aneka makanan laut setiap tahun termasuk ikan mas, udang air tawar, dan kepiting Yuanjanu. Pemilik fasilitas budidaya kepiting mengatakan tahun lalu kami melepaskan 36 juta benih kepiting dan mulai memanen pada bulan Agustus tahun ini. Setelah itu kami berencana memberi makan lobster air tawar Australia dan memperluas skala pertanian sehingga lebih banyak konsumen dapat menikmati produk makanan laut Xinjiang. Pada tahun 2022 total hasil makanan laut Xinjiang mencapai 173 ton, peringkat kedua di antara 5 provinsi dan daerah otonom di Tiongkok Barat Laut. Gagasan untuk menciptakan laut di tengah gurun telah terwujud sudah ada sejak lama, namun keberhasilan dengan model ini sekali lagi membuktikan kehebatan Tiongkok di mata dunia. Tiongkok dalam menghijaukan gurun dan mengubahnya menjadi tempat dengan potensi ekonomi tinggi telah terpecahkan masalah yang sulit bagi dunia. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.